Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024 berjudul Allah memilih Petrus. Firman Tuhan terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Engkau selalu mengenyangkan kami dengan hidangan rohani yang segar baru setiap hari. Kami membuka hati kami untuk menerima, merenungkan, dan melakukan setiap pesan firman-Mu hari ini. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sahabat WB terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Sahabat WB terkasih, pada ayat yang kedua dan yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, siapakah Simon Petrus sebelum dia dipilih Yesus untuk menjadi muridnya? Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon di ayat yang ke-10? Dan di ayat yang ke-11, apa respon Simon setelah mendengar perkataan Yesus? Sahabat WB, biasanya setelah melaut semalaman untuk menjala ikan, para nelayan akan membersihkan jala mereka. Di pagi itu, Simon dan teman-temannya sedang membersihkan jala-jala mereka di tepi pantai. Rasa lelah dan kecewa mungkin berkecamuk di pikirannya karena belum menangkap satu ekor pun setelah perburuannya semalaman. Yesus yang memperhatikan aktivitas mereka lalu masuk ke dalam perahu Simon dan kembali mengajar. Kemudian Yesus menyuruh Simon Petrus agar kembali melaut untuk menjala ikan. Secara manusia mungkin Simon akan bergumam, "Nggak salah perintahnya ini. Apa dia tidak melihat kapal kami yang kosong, tidak ada satu ekor pun yang kami tangkap semalaman?"
Tetapi kita melihat respon Simon begitu mendengar perintah dari Yesus, dia langsung taat kepada perintah Yesus. Ketika melihat hasil tangkapan ikan tersebut, Simon menyadari siapa pemberi perintah tersebut, membuat dia tersungkur di kaki Yesus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pertemuan di tepi pantai ini mengubah Simon, si penjala ikan, menjadi Simon, si penjala manusia. Sahabat WB, apa yang sedang engkau rasakan hari ini? Pekerjaan yang gagal? Rasa lelah yang membuatmu burn out? Kecewa akan hasil kerja kerasmu? Yesus mengerti isi hatimu. Dia juga memperhatikanmu. Dia mau masuk ke dalam hatimu dan berbicara apa yang menjadi rencananya untukmu. Respons yang benar dan mentaati apa yang menjadi perintah Yesus mengubah hidup Petrus selanjutnya. Petrus mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan pemimpin hidupnya, sehingga dia mendapat kelimpahan dan sukacita. Sahabat WB, kita juga mau belajar dari Petrus, memberikan respons yang benar dan taat akan firman-Nya, menyerahkan semua kekhawatiran kita dan hidup kita dalam kelimpahannya. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Memberikan kami semangat yang baru untuk belajar merespon dengan benar dalam kehidupan kami setiap hari dan dalam ketaatan kami mengiring akan Engkau. Kiranya nama-Mu saja Bapa yang senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.